saja ada 4 dimensi. Ada 4 dimensi yang suka ndak suka, mau ndak mau itu pasti dilalui. Pasti dilalui. Suka ya melalui 4 dimensi itu, tidak suka ya melalui 4 dimensi itu. Mau ya melalui 4 dimensi itu, tidak mau juga tetap melalui 4 dimensi itu, karena jalannya memang itu gitu. Jalannya memang itu. Dan 4 dimensi itu tersebut sebagai nang, neng, ning, nung. Nang berarti tenang, neng berarti diam, ning berarti hening, nung berarti nunggal. Nah, secara spiritual ini disebut-sebut juga sebagai harta, tahta, asmara, dan ilmu. Nang, neng, ning, nung. Harta, tahta, asmara, ilmu. Baru nyampe ke Tuhan atau nunggal jati. Mampu melewati 4 dimensi ini sampai di dimensinya Tuhan. Sebelum sampai di dimensinya Tuhan, suka ndak suka, mau ndak mau harus melalui 4 dimensi ini tadi. Dimensi nang, neng, ning, nung, atau harta, tahta, asmara, ilmu. Lah 4 dimensi ini ada yang rawan. Ada yang rawan. Dimensi apa itu yang rawan? Yang rawan itu ada di dimensi ning. Di dimensi ning atau dimensi asmara. Ini paling rawan banget ini. Paling rawan banget. Karena apa? Karena dimensi ning ini bisa berubah menjadi dimensi kasukman. Atau dimensi asmara ini bisa berubah menjadi dimensi halusinasi. Ini rawan banget di situ. Nah, ini hanya bisa dilalui dengan diam. Dimensi ning atau dimensi asmara ini hanya bisa dilalui dengan diam. Jadi makanya bentuk motivasinya ngalami apa saja harus diam, penyikapannya harus diam. Jangan tertarik, jangan menilai, jangan mencari tahu, pokoknya jangan, semuanya jangan. Pokoknya diam, penyikapannya harus diam. Karena jika tidak diam menyikapinya, kita akan tergelincir ke kasukman, akan tergelincir ke halusinasi atau angan-angan. Ini bahaya banget. Banyak yang terjebak di situ. Yang terjebak di situ itu tidak sedikit. Ingat nggih? Nang, neng, ning, nung. Tenang atau diam, meneng, hening atau sunyi, nung atau nunggal. Nang, neng, ning, nung. Harta, tahta, asmana, ilmu. Atau kunci, paweling, mijil, singkir. Ini 4 dimensi atau 4 tahapan yang harus suka tidak suka, mau tidak mau dilalui. Karena jalannya memang itu. Jalannya memang itu, nggak ada lain. Ada yang berhenti di harta. Terjebak di harta, akhirnya berhenti. Ada yang terjebak di tahta, akhirnya berhenti. Tidak sedikit yang terjebak di asmara,
juga berhenti. Dan tidak jarang yang terjebak di ilmu. Dan itu pun berhenti. Jadi bisa dihitung dengan jari yang lolos sampai ke dimensi Tuhan itu bisa dihitung dengan jari. Jadi di dalam patrap samadinya hanya diam, penyikapannya hanya diam. Nah, diam ini harus dilakukan sepenuh jiwa raga, ya. Harus bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa awamnya harus dengan segenap hati, harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa tanggung setengah-setengah, itu nggak bisa. Jika tidak, kita akan terjebak di situ. Kita akan terjebak. Apa yang akan menjebak kita di dimensi ning? Apa yang akan menjebak kita di dimensi ning atau dimensi asmara? Yang paling dominan akan dihadapi oleh para pelaku spiritual adalah baik buruk, salah benar, negatif positif, dan sejenisnya. Nah, ini awalnya akan terjebak di bahannya itu, bahan yang menjebaknya itu adalah tentang itu, tentang baik dan atau buruk, salah atau benar. Jadi jangan pedulikan prosesnya itu baik atau buruk, enak atau tidak enak, salah atau benar, jangan pedulikan. Pokoknya diam. Diam. Jangan lakukan apapun, pokoknya diam. Supaya tidak terjebak. Nah, kalau sudah terjebak, ya, kalau sudah terjebak salah benar, enak tidak enak, baik atau buruk, positif atau negatif, nah udah terjerumus masuk ke dalam dimensi kasukman atau angan-angan. Masuk ke situ sudah, kalau udah terjebak di situ. Lah, untuk menghindari itu harus apa? Tidak perlu apa-apa, cukup diam. Cukup diam. Tidak perlu apa-apa, cukup diam. Di dalam samadhi. Di luar patrap samadhi juga sama. Ya. Di dalam patrap samadhi juga ada 4 dimensi. Di luar patrap samadhi juga ada 4 dimensi, sama saja. Karena apa? Karena laku murni menuju suci atau laku suci menuju abadi itu kan sama. Artinya akan melalui dimensi yang sama, tahapan-tahapan yang sama. Satu. Nah, kalau di luar patrap samadhi, usah risaukan, jangan hiraukan tentang baik atau buruk, tentang salah atau benar, tentang enak atau tidak enak, tentang positif atau tidak positif. Jangan risaukan semua itu. Nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jadi tanpa harus merisaukan baik buruk, salah benar, enak tidak enak, itu tanpa merisaukan itu semua. Nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Tanpa harus merisaukan tentang baik buruk, enak tidak enak, salah benar. Di dalam samadhi sama. Diam saja. Nggak usah lakukan apapun. Nggak usah terpengaruh tentang enak tidak enak, baik buruk, salah. Nggak usah. Semua itu pokoknya nggak usah digubris, acuh aja. Diam aja, diam. Itu proses. Itu proses. Nah, proses ini kaitannya hanya
hanya perkara sudut pandang saja. Proses ini kaitannya hanya perkara sudut pandang saja. Tidak lebih dari sekedar itu. Tidak lebih dari sekedar itu. Hanya sebatas sudut pandang. Hanya perkara sudut pandang. Jadi relatif kan? Nah, sudut pandang ini memiliki ketergantungan. Ya. Sudut pandang ini memiliki ketergantungan. Tergantung apa? Tergantung suka atau tidak suka. Sudut pandang ini kan manusia, orang. Jadi bergantung dari orang tersebut suka atau nggak suka gitu. Di dalam kehidupan dunia yang fana ini, salah bisa dipandang baik. Begitu juga sebaliknya, baik bisa dipandang salah. Itulah kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi awas jangan terjebak. Agar supaya tidak terjebak, nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Di dalam patrap samadhi, diamkan saja diri kita, apapun yang terjadi. Tanpa harus merisaukan, baik buruk, salah benar, enak tidak enak, positif negatif. Itu hanya perkara sudut pandang. Dan sudut pandang ini bergantung dari orang yang memandang. Suka atau nggak suka? Suka atau nggak suka? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Untuk orang yang menyukai kita, ya, untuk orang yang menyukai kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dia pasti baik sangka. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, itu dia tetap positive thinking, tetap berbaik sangka. Setidaknya dia akan berkata, kita ambil hikmahnya ya. Itu orang yang menyukai kita. Bagaimana dengan orang yang tidak menyukai kita? Kebaikan model apapun yang kita lakukan tetap negatif bagi dia. Tetap jelek bagi dia, tetap buruk bagi dia. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, dicari-cari kesalahan kita. Hah? Awas, jangan terjebak di sini. Ya, jangan terjebak di sini. Itulah. Jadi baik buruk, enak tidak enak, salah benar atau positif negatif itu hanya ada bagi orang-orang yang memiliki rasa dan perasaan suka atau tidak suka. Bagi orang-orang merdeka tidak ada itu. Bagi orang-orang merdeka tidak ada. Bagi orang-orang spiritual tidak ada. Salah benar, enak tidak enak, baik buruk bagi seorang pelaku spiritual itu nggak ada, karena itu soal sudut pandang. Nah, yang namanya sudut pandang kan bergantung pada orang itu suka apa enggak memandangnya. Kalau memandangnya suka, buruk pun jadi baik buat dia. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Itu. Tidak mau diam, tidak mau menikmati rasanya, pasti bisa saya pastikan akan terjebak di situ. Akan terjebak di situ. Nah, kalau sudah terjebak di situ, waduh susah itu. Susah. Dan jebakan ajajil, jebakan iblis yang mendapat stempel musuh abadinya manusia, terpopuler itu adalah yang barusan saya katakan. Itu. Jadi susah. Kalau dia sudah bermain, kita melakukan baik, bisa jadi buruk. Kita melakukan buruk, bisa jadi baik. Kalau dia sudah bermain.
Jadi ketika dia bermain, kita harus diam. Ketika dia bermain, kita harus menjadi penonton yang baik. Jangan melakukan apapun. Sampai melakukan apapun, kita pasti akan tertarik. Nah, bahayanya spiritual itu ada di bagian ini. Ini spiritual apapun ya. Dan saya hanya mengungkapnya di dalam laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Sesungguhnya di spiritual lainnya juga sama. Nah, tinggal pelaku spiritualnya itu sudah memahami hal tersebut apa belum. Kalau sudah memahami, tentunya akan dibahas untuk menjadi bahan renungan. Dengan itu, sesungguhnya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, itu sudah lebih dari cukup. Dengan itu, wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, itu sudah melampaui. Sudah melampaui. Bahkan saya katakan seluruhnya terlampaui. Seluruhnya terlampaui. Dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku belum merasa cukup, berarti belum memahami tentang ini. Belum memahami tentang ini. Kenapa saya katakan hanya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku di dalam lingkup yang tadi sudah saya sampaikan, itu sudah lebih dari cukup, itu sudah melampaui seluruhnya. Dikarenakan kehidupan di dunia ini sesungguhnya itu untuk wahyu pancagaib itu. Sesungguhnya bagi wahyu pancagaib itu, bagi sedulur papat kalimo pancer itu gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau tidak dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, nggak punya hak, nggak punya hak hidup di alam semesta ini, nggak punya hak. Karena kehidupan di alam semesta itu bagi mereka berlima, bagi wahyu pancagaib, bagi sedulur papat kalimo pancer. Dan mereka kemanunggalan mereka berlima inilah yang dimaksud khalifah di alam semesta. Artinya alam semesta itu hanya haknya mereka kan. Hanya haknya mereka berlima ketika manunggal. Namun dalam kenyataannya kan tidak semua orang, tidak semua manusia hidup mengerti tentang ini, memahami tentang ini, apalagi sampai mengetahui. Saya pernah memberikan informasi bahwasanya kalau sudah benar-benar klik di sini, dalam artian benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui. Kalau mau menggenggam dunia itu terlalu remeh banget, terlalu kecil. Bahkan kalau kita merasa hidung kita pesek, kurang bangir, kita bisa merubahnya menjadi mancung sesuka kita. Artinya di sini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kenapa tidak menjadi luar biasa? Padahal ini sesuatu yang amat sangat luar biasa bagi manusia hidup. Tapi kenapa keluar biasanya kok jadi tidak ada bagi sebagian banyak orang?
manusia hidup maksudnya. Hanya dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, kita bisa melampaui seluruhnya. Karena apa? Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa enggak melampaui seluruhnya? Bagaimana tidak bisa melampaui seluruhnya dengan itu? Nah, sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang kita alami selama ini, itu akibat dari tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Walaupun ada yang bisa membawa diri, itu karena menggunakan mobil atau motor. Meskipun ada yang bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, itu dikarenakan ingin diterima sebagai karyawan. Mungkin ada yang bisa menjaga diri, itu karena punya ilmu kebal bacok, punya duit buat nyewa bodyguard. Dan semuanya itu tetap masalah. Semuanya itu tetap masalah. Hanya dengan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, wujud kita bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita, ucapan kita bisa menjadi wulangreh sejati. Sedangkan tingkah laku kita atau perbuatan kita bisa menjadi berbudi bawa laksono atau berbudi bawa laksana. Artinya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa yang tidak bisa dilampaui? Dengan itu, dengan seperti itu, apa yang tidak bisa dilampaui? Artinya, ketika dia sebagai seorang suami, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang suami, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang suami yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Begitu juga jika dia seorang wanita. Kalau dia sebagai seorang bapak, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang bapak. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang bapak yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia sebagai seorang kepala keluarga atau kepala rumah tangga, dia bisa membawa dirinya sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia
ketika dia sebagai miliarder, dia juga bisa membawa dirinya sebagai seorang miliarder. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya sebagai seorang miliarder yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia sebagai warga, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang warga. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang warga yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa yang tidak bisa dilampaui? Nah, kalau sudah seperti itu, adakah perselisihan? Adakah pertengkaran? Adakah permusuhan? Adakah masalah kalau sudah seperti itu? Sama sekali tidak ada. Di dalam rumah tangga, tidak akan ada pertengkaran rumah tangga. Dikarenakan suami istrinya masing-masing bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Pertengkaran apa yang perlu dipertengkarkan kalau sudah seperti itu? Masalah apa yang bisa menyentuh kalau sudah seperti itu? Coba. Disentuh masalah karena tidak bisa membawa diri. Didekati masalah karena tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri. Kesandung kehancuran karena tidak bisa menjaga diri. Kalau bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, mana ada masalah yang bisa menyentuh? Mana ada perkara yang bisa mendekat? Apapun loh itu. Dan pada akhirnya ini akan jumeneng di alam semesta. Wahyu panca gaib, wahyu panca gaib, dan wahyu dan sifat-sifatnya wahyu panca gaib yaitu wahyu panca laku akan menghapus seluruh rumah sakit, seluruh penjara, seluruh panti-panti, seluruh penderitaan kemiskinan, seluruh akan dihapus. Dan itu bermula dari diri panjenengan masing-masing. Apa enggak luar biasa di situ? Makanya saya katakan melampaui wahyu panca gaib itu melampaui seluruhnya. Dan itu saya alami sendiri gitu loh. Saya nggak nyontoh orang, nggak. Ini yang saya alami sendiri itu seperti itu. Yang saya alami itu sendiri itu seperti itu. sebelum bertemu dengan wahyu panca gaib dan melakukan wahyu panca gaib, saya mengalami semua, mungkin ya, bisa saya katakan mungkin, semua yang panjenengan alami itu saya pernah alami. Dan saya mengalaminya itu sebelum saya bertemu wahyu panca gaib, sebelum saya melakukan wahyu panca gaib. Seperti katakanlah contoh pertengkaran di dalam rumah tangga. Saya sedikit menguliknya tentang masa lalu saya di dalam berumah tangga. Dulu saya pernah mengalami pertengkaran rumah tangga yang sangat hebat. Yang sangat hebat. Saya rasa kejadian itu ya mungkin ada yang lain, tapi bisa dihitunglah kejadiannya yang kejadiannya itu sama seperti yang saya alami. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya ahli kanuragan, istri saya juga ahli kanuragan. Jadi pertengkarannya kan beda. Ya, pertengkarannya beda. Mungkin pertengkaran rumah tangga pada umumnya mecahin piring kan. Pertengkaran saya dengan istri saya main golok karena sama-sama ahli kanuragan. Nah, ini pernah saya alami, tapi sebelum saya bertemu dengan wahyu panca gaib dan melakukan wahyu panca gaib. Perkaranya sepele, perkaranya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
yaitu tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bisa menjadikan perselisihan. Bisa menjadikan perselisihan. Karena apa? Karena sudut pandang bergantung kita suka atau nggak suka gitu loh. Jadi pasti akan menimbulkan perselisihan kan.